Kalau kita ngelihat di awal bulan April ini IHSG ada kenaikan. Ya, Bisa sharingkan Mas, kira-kira penyebabnya apa itu Mas? Spill nih Mas Rian, ya. gimana nih kinerja portofolio dari Onfin sendiri? Apakah ikut turun juga atau malah justru naik gitu Mas Rian? Portofolionya sampai saat ini tuh masih Ya kalau kita ngelihat strategi portofolio Onfin untuk menghadapi market volatile yang seperti ini, apa itu Mas Rian? Nah, jadi ketika market naik itu Mas Ros ya, ketika market naik atau marketnya jatuh, nah itu kan sebenarnya malah ada peluang Mas Ros ya, kalau misalkan marketnya jatuh. Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi The Investor Talk dan kali ini saya ngundang founder dari Onfin yaitu Mas Rian Yovika ya, yang dimana dengan Mas Rian Yovika ini ada program yang namanya nabung saham 10 juta setiap bulan ya. Nah Ya. nanti kita akan spill nih di tengah volatilitasnya IHSG saat ini yang dimana di awal tahun 2026 ini sempat bikin jantung ini deg-degan mau copot ya. Nah kita nanti akan spill kira-kira bagaimana kinerja portofolionya Onfin yang sudah nabung selama sekitar 4 bulan ini ya. Nah cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan bagi teman-teman untuk mengikuti juga channel dari Onfin ini ya. Ada Instagram, teman-teman bisa follow Instagramnya, linknya ada dalam deskripsi atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Ya. Nah oke, Mas Rian Yovika, Ya. ya, kita mulai dulu nih dari pergerakan IHSG ya. Yes. IHSG di awal tahun 2026 cukup volatile. Yes. Ya sebenarnya awal tahun itu sempat naik kan ya. Naik Habis ya. itu jatuh. Jatuh. Ya, kemudian mulai bulan April ini ada rebound. Ya nanti ya pasti setelah rebound pun pasti akan ada yang namanya sideways atau koreksi gitu kan ya. Ya. Nah, kalau kita ngelihat di awal bulan April ini IHSG ada kenaikan. Ya. Bisa sharingkan Mas, kira-kira penyebabnya apa itu Mas? Oke, penyebabnya dari beberapa hal ya Mas itu Mas. Ya. Kenapa kok IHSG ada rebound gitu ya. Nah, salah satunya itu terkait dengan indeks ya Mas, indeks dari global yaitu FTSE. Oke. Yang mana FTSE ini sudah ngumumin bahwa saham-saham di Indonesia itu masih bertahan di secondary emerging market. Oke. Gitu. Nah, jadi ini menjadi sentimen yang positif ya untuk pasar saham Indonesia. Kenapa? Karena masih bertahan itu ya artinya nggak ada outflow dari asing gitu Mas. Jadi uang dari asing itu ya potensinya nggak pada keluar ya karena Oke. Indonesia tetap ya secara pasar sahamnya itu masih bagus gitu ya seperti kondisi sebelumnya. Nah, Ya. jadi itu juga menjadi gambaran karena MSCI itu kan juga mau ngumumin ya Mas Eros untuk saham Indonesia kira-kira di bulan Mei nanti akan seperti apa. Nah, cuman sudah ada gambaran nih. Oh, FTSE nahan, berarti di situ ada potensi untuk MSCI itu juga menahan pasar saham Indonesia tetap berada di emerging market. Karena sebelumnya kan ada wacana gitu ya atau mungkin ada potensi saham Indonesia itu masuk ke frontier market atau diturunkan gitu ya. Ya. Oke, kemudian kalau ngelihat dari sisi kondisi geopolitik global itu juga sempat positif Mas Eros ya, sempat bagus. Yang mana dari Amerika Serikat dan juga Iran itu ada gencatan senjata dan itu selama 2 minggu gitu ya. Secara rencananya itu 2 minggu. Tapi selama 2 minggu itu atau belum ada 2 minggu ada perundingan ya untuk damai. Cuman ternyata di sana gagal gitu Mas untuk perundingannya. Oke. Nah, makanya di situ sempat atau menjadi sentimen negatif juga gitu ya untuk IHSG. Tapi saat ini ya kabar baiknya akan ada rencana untuk perundingan damai yang kedua. Nah, ini menjadi sentimen positif untuk IHSG saat ini dan harapannya juga bisa berangsur membaik gitu Mas Eros ya, harga minyak turun dan sebagainya itu membuat ya ekonomi Indonesia ya potensinya nggak turun juga gitu ya. Ya. Nah, itu pastinya positif untuk IHSG. Kemudian kalau dari dalam negeri sendiri juga ada rilis data ekonomi Mas Eros dari Indonesia. Ini kalau kita lihat inflasi Indonesia di bulan Maret itu kan juga turun Mas Eros dari sekitar 4% itu jadi 3,48%. Target dari Bank Indonesia sendiri kan maksimal inflasi itu di 3,5% Mas Eros. Jadi rentang 1,5 sampai 3,5. Bagusnya di rentang sekitar 2%-an. Nah, cuman itu turun ya pastinya itu menjadi sentimen positif. Kalau dari rilis beberapa data ekonomi yang lain itu memang masih kurang bagus ya Mas Eros, seperti surplus neraca dagang itu kecil masih sekitar 1 miliar USD dan lain sebagainya. Bahkan rupiah sendiri sebenarnya juga turun atau melemah ya Mas Eros ya, di sekitar 17.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, cuman beberapa news yang terjadi di
kondisi global gitu ya, dari indeks asing ke saham-saham Indonesia, itu menjadi sentimen positif untuk IHSG dan itu menjadi pendorong kenaikan IHSG saat ini. Ya. Oke, jadi memang cerita IHSG sampai saat ini kan memang masih dipengaruhi oleh cerita global ya Mas ya. Benar. Ya, dan ya kita nggak tahu nih apakah ke depan nanti IHSG akan terus rally atau mungkin sideways dulu ya, atau mungkin kembali bearish lagi gitu ya. Kita akan lihat nanti perkembangannya. Tapi memang kalau kita lihat sampai dengan bulan April ini, walaupun IHSG tadinya sempat naik ya, bahkan naiknya cukup oke juga, sempat naik 10%. Tapi sebenarnya kalau kita hitung dari level year to date-nya ya, jadi kita hitung dari akhir tahun 2025 sampai dengan bulan April, itu sebenarnya IHSG sendiri itu masih mencatatkan negatif 10%. Dan saya yakin ketika IHSG-nya minus, portofolio kita atau portofolio sebagian besar investor ini juga pastinya turun nih. Ya, karena memang mau nggak mau ya, walaupun kita pegang saham-saham bagus katakanlah atau berkualitas ya, kalau sedang marketnya sedang jelek ya mau nggak mau kan ikut turun dulu kan gitu kan ya. Nah sekarang spill nih Mas Rian, gimana nih kinerja portofolio dari Onfin sendiri, apakah ikut turun juga atau malah justru naik gitu Mas Rian? Oke, kalau untuk yang program nabung saham 10 juta ya Mas Ros, untuk portofolionya sampai saat ini tuh minus Mas Ros, masih minus. Ikut minus juga ya, tapi minusnya kecil Mas Ros. Oke, berapa? Itu cuma sekitar 1% saja. 1% ya, wow keren nih, berarti IHSG minus 10%. 11% Mas Ros. 11% ya. Tapi portofolio Onfin bisa bertahan ya. Masih bisa jadi bertahan. kalau market turun lebih dari 10% tapi portofolio bertahan atau hanya minus 1%, ini tandanya ya portofolionya anti badai kira-kira gitu ya Mas Rian ya. Itu kan bisa ngalahin market juga itu Mas Rian. Iya betul. Selisih kan 10% ya. Selisih 10%, betul. Jadi 10%. Walaupun minus tetap kita hitung ya sebagai kinerja yang bagus karena mengalahkan market gitu, yang masih bisa bertahan anti badai. Nah kalau boleh share gimana tuh strateginya Mas Rian, kok bisa minusnya hanya sedikit ya, bahkan istilahnya bisa bertahan anti badai, dan ya kalau kita lihat strategi portofolio Onfin untuk menghadapi market volatile yang seperti ini, apa itu Mas Rian? Oke, jadi kalau yang paling awal ya Mas Ros, sebenarnya IHSG mau naik atau mau turun itu sebenarnya nggak bermasalah gitu Mas Ros. Untuk nabung saham itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya untuk nabung ya. Sama sekali nggak ada masalah sebenarnya, dan tetap tenang Mas Ros ya. Kenapa kok tetap tenang ya? Karena belinya acuan fundamental gitu. Nah jadi ketika market naik itu Mas Ros ya, ketika market naik atau marketnya jatuh, nah itu kan sebenarnya malah ada peluang Mas Ros ya. Kalau misalkan marketnya jatuh, kenapa kok ada peluang? Karena di situ banyak perusahaan-perusahaan yang punya fundamental bagus, harga sahamnya tambah terdiskon. Nah terus kalau nabung saham, kita kan belinya rutin tiap bulan gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kita katakanlah di bulan Januari beli saham gitu Mas Ros ya, kemudian di Februarinya turun Mas Ros. Nah itu kan kita tetap ada dana Mas Ros ya, kita tetap punya uang untuk beli sahamnya. Nah kalau misalkan itu turun, fundamentalnya masih bagus, ya tambah muatan gitu ya, itu malah menjadi kesempatan menarik. Nah jadi selama marketnya itu turun, itu sebenarnya menjadi peluang yang sangat menarik untuk bisa dimanfaatkan di program nabung saham ini. Nah itu yang di awalnya Mas Ros ya. Jadi kalau terkait dengan market mau naik atau turun ya bebas gitu. Kalau market naik ya nggak apa-apa, berarti kan harga saham yang udah dibeli pada naik juga gitu. Kalau naik kan itu malah alhamdulillah gitu. Kalau turun tambah muatan asal fundamental bagus. Nah kalau terkait dengan strategi Mas Ros ya, itu kalau dari kami itu pakai 3 strategi. Yang pertama itu diversifikasi dengan 3 saham yang beda sektor semua Mas Ros. Itu minimal itu 3 saham. Kenapa kok kita melakukan diversifikasi? Ya karena biar untuk mengurangi risiko kerugian. Nah, jadi kan ada 2 istilah Mas Ros ya, ada diversifikasi sama konsentrasi gitu ya. Ya kalau diversifikasi itu kita membagi aset kita ke dalam beberapa saham. Ya kalau misalkan diversifikasi saham gitu. Nah kalau konsentrasi ya kita cuman fokus ya, misal di satu saham atau di satu sektor saja. Nah kalau untuk di kami itu pilih diversifikasi minimal 3 sampai beda sektor, karena ya kita nggak bisa memastikan kira-kira sektor apa yang akan naik tahun ini atau tahun depan gitu. Karena kan kemarin juga sempat ini ya Mas Ros ya, ada potensi sektor consumer good, retail dan sebagainya, properti itu kan bisa manggung gitu Mas Ros. Tapi kan ternyata ya sampai saat ini belum terlihat.
Nah, Oke. makanya dari kami sendiri nggak hanya beli sektor itu saja, tapi kami juga beli sektor yang lain. Ada yang komoditas, ada yang transportasi yang terkait dengan freight rate Mas Ros, yang itu kondisi saat ini sangat diuntungkan Iya. dan sebagainya. Iya. Jadi tetap membagi ke dalam beberapa hal. Jangan Oke. cuman di satu sektor yang itu sangat terkait dengan ekonomi, itu Mas Oke. Ros. Nah, dan ya pastinya kalau kita membagi ya itu bisa mengurangi risiko kerugian itu Mas Ros. Jadi kalau misalkan kita beli komoditas, kita beli emiten transportasi gitu ya, yang itu terkait dengan freight rate, kemudian kita beli juga retail katakanlah sama properti. Nah, kalau misalkan retail propertinya turun, ini masih diimbangi sama komoditas dan yang transportasi laut itu Mas Iya. Ros. Nah, Iya. jadi di situ portonya itu masih bisa bertahan gitu. Oke. Jadi yang ini turun, yang sana naik gitu. Iya. Ya, ibaratnya seperti itu. Iya. Oke, kemudian dari kami itu belinya 10 juta per bulan Mas Ros, dan itu rutin. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ya tadi ya marketnya jatuh ya tetap beli Mas Ros. Ya, kita Oke. cari mana yang fundamental masih kuat, masih bagus, valuasinya tambah murah, tambah terdiskon ya dibeli saja gitu ya. Nanti ya ujung-ujungnya marketnya naik lagi gitu. Iya. Oke, kemudian kalau IHSG naik ya marketnya bagus ya sudah nggak apa-apa. Kita cari emiten mana yang valuasinya masih murah, ya yang masih belum naik gitu. Nah, jadi kita tetap melakukan riset gitu Mas Ros. Kira-kira yang mana sih yang menarik untuk kita beli di tiap bulannya. Karena dari kami sendiri juga ada watchlist sahamnya gitu juga Mas Ros ya. Jadi ada Oke. pilihan sahamnya nih kira-kira yang masih belum naik itu mana. Dan itu pastinya udah kami analisis fundamental yang bagus Mas Ros gitu. Iya. Oke, kemudian yang ketiga itu beli saham agresif itu sampai 70% Mas Ros. Defensifnya 30%. Nah, Oke. jadi di sini sebenarnya memang kami itu targetnya agresif Mas Ros. Iya. Ya, jadi biar portonya itu growth-nya itu lebih bagus gitu. Nah, kenapa kok agresif dan agresif itu apa gitu ya bedanya sama defensif? Jadi kalau agresif itu kinerjanya dia cukup volatile Mas Ros ya. Jadi dia bisa naik signifikan tapi mungkin bisa turun dan sebagainya gitu. Harga sahamnya pun juga sama gitu ya. Pergerakannya bisa naik tinggi tiba-tiba turun dan sebagainya. Tapi kalau defensif itu ya kinerjanya mungkin growth-nya nggak terlalu tinggi gitu ya, 5% dan sebagainya. Harga sahamnya pun juga growth-nya masih kecil gitu ya atau agak lambat gitu. Makanya di situ dimasukkan sebagai defensif untuk penahan. Nah, Oke. cuman kami sebenarnya tetap lebih condong ke agresif Mas Ros. Jadi marketnya turun, kami tetap agresif. Ya Oke. kisaran 68%, 70% itu tetap mayoritasnya itu berasal dari saham agresif ini. Karena tadi pengennya portonya bisa mengalahkan IHSG itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi Ya. 3 tadi ya. Yes, Pertama 3. diversifikasi, yang kedua memang nabung rutin artinya peluru selalu ada. Ya. Yang ketiga strategi agresif, ya, Agresif. dalam portofolio ya. Ya. Nah, ini kan nabung saham ya Mas Rian. Ini apakah Mas Rian nabung saham 10 juta setiap bulan itu bisa diakses ke umum atau enggak sebenarnya Mas? Oke, ini bisa diakses ya Mas Ros ya. Bisa Jadi diakses ya. karena Oke. juga ada program nabung saham ya Mas Ros. Iya. Nah, jadi saham-saham yang kami beli gitu Mas Ros. Nah, itu juga bisa diakses di program tersebut. Jadi Oke. kalau misalkan teman-teman gitu ya ada yang mau ngelihat nih portonya apa saja sih yang dipegang sama Enfin gitu ya. Iya. Oh, ternyata ada emiten ini berapa lot harganya di harga belinya di berapa, alasan belinya apa. Nah, itu sudah ada semua Mas Ya, Ros. termasuk Sudah kami nominal jelaskan. 10 juta setiap bulan tadi ya. Iya, itu pasti Kelihatan ada, terus ya? kelihatan terus Mas Ros. Oke. Ya, jadi benar-benar dibuka gitu Mas Ros, nggak ada Oke. yang ditutupi. Oke. Nah, terus kira-kira benefitnya apa nih Mas Rian kalau misalkan ya kita atau misalkan saya nih mau mengikuti program nabung saham Enfin itu benefitnya apa saja Mas Rian? Yang pertama pastinya tetap dari portofolio tadi Mas Ros ya. Jadi teman-teman kalau misalkan gabung itu bisa melihat portofolio yang kami miliki ya. Jadi beli sama apa saja, kemudian harga belinya di berapa, alasan belinya itu juga sudah ada semua Mas Ros ya. Sudah Oke. kami jelaskan. Jadi tinggal ngebaca aja gitu ya, dilihat oh alasannya kayak gini gitu. Jadi itu sudah jelas semuanya gitu. Dan Ya. nggak ada yang ditutupi berapa lot, beli di harga berapa itu dibuka semua gitu. Oke. Oke, kemudian yang kedua itu juga ada kelas webinar bulanan Mas Ros. Oke. Nah, kelas webinar bulanan ini ada 2 pembahasan yang biasanya yang pertama itu biasanya membahas terkait fundamental Mas Ros. Jadi kayak misalkan cara baca laporan keuangan, cara menghitung valuasi harga saham dan sebagainya. Dan member pun juga bisa request gitu Mas Ros. Kalau Oke. misal wah bulan depan mau bahas ini dong Mas, nah itu biasanya saya buatkan gitu Mas Ros. Wow. Ya jadi Ya. biar ya sama-sama belajar juga gitu Ya. di sana. Oke, kemudian pembahasan yang kedua itu terkait saham yang mau dibeli. Nah, jadi misalkan saya di bulan ini mau beli saham A. Nah, sebelum saya beli Mas Ros ya, sebelum kami beli, itu kami webinarkan dulu sahamnya Mas. Oke. Gitu. Jadi saham ini
secara bisnisnya apa, profilnya seperti apa, kinerjanya gimana, neraca sehat atau enggak, valuasi murah atau enggak, prospeknya bagus atau enggak. Nah itu kami jelaskan semuanya di sana Mas Ros. Jadi sebelum dibeli itu saya webinarkan dulu gitu ya. Jadi biar member itu ngerti alasan belinya itu apa sebelum kami beli sahamnya gitu. Oke, kemudian di situ juga bisa tanya jawab ya Mas Ros, pastinya ada sesi Q&A juga dan semua pertanyaan pasti juga dijawab gitu Mas Ros sampai selesai gitu. Oke. Wah, ini mantap sekali nih programnya nih Mas Rian ya. Ya tadi Mas Rian mengatakan kalau selain buka portofolio ada webinarnya juga ya. Webinar khusus berarti kan khusus buat member khusus ya atau member. Yang sudah bergabung di program tersebut ya. Nah, cuman kalau yang belum jadi member nih atau belum ikut programnya nih, ini kira-kira ada webinarnya enggak nih Mas? Ya, ini ada webinar ya Mas Ros. Itu kalau misalkan teman-teman masih mungkin masih pengen lihat dulu Mas Ros webinar dari Enfin itu seperti apa sih yang dipaparkan sama Mas Rian, programnya seperti apa. Nah, itu bisa ngelihat dulu atau ikut dulu webinar ini gitu. Oke. Ya, jadi kalau terkait dengan webinar ini dari Enfin ya Mas Ros, itu ada beberapa pembahasan dan itu malah dari basic Mas Ros, dari basic sampai advance gitu ya. Yang mana kalau dari basic gitu ya, dari basic itu terkait investasi dulu itu. Jadi nggak bahas nabung saham dulu Mas, tapi bahas dari basic. Apa sih itu investasi, jenis-jenisnya apa saja. Kemudian nanti juga bahas saham, keuntungannya apa, terus gimana langkah berinvestasi di saham, sampai cara beli sahamnya itu pun kami jelaskan gitu Mas Ros. Cara hitung valuasi dan sebagainya itu kami jelaskan juga. Kemudian yang terakhir ada study case-nya Mas Ros. Study case terkait dengan cara beli saham dan juga tadi ya sebelum ke cara beli saham ada nabung sahamnya juga Mas Ros. Strateginya gimana. Nah kalau terkait dengan study case-nya, jadi tadi kan ada ya Mas Ros, teori cara beli saham ini. Nah itu ada penerapannya gitu, ada contoh implementasinya. Dan study case-nya itu juga saham yang kami beli Mas Ros. Nah jadi dari analisis bisnis, kemudian kinerja neraca dan sebagainya, nah itu sudah kami jelaskan juga di webinar tersebut. Gitu. Jadwal webinar ada di link ya? Ya ada di link Mas Rian ya. Oke, jadi buat teman-teman yang istilahnya mau lihat dulu bagaimana sih cara nabung saham melalui programnya Mas Rian ini dari Enfin, teman-teman bisa ikut webinarnya dulu ya. Yang dimana teman-teman bisa ikut join webinarnya dan ikuti jadwalnya, pengen tahu jadwalnya kapan, ada di link di bawah ini di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, Mas Rian, sukses selalu buat programnya nabung 10 juta per bulan. Ini memang sangat membantu buat kita-kita yang memang mungkin tidak punya waktu ya untuk kita sudah punya tabungan nih, sudah nabung tapi bingung mau beli saham apa, bisa ikuti programnya Enfin ya. Mungkin ini Mas Ros, saya mau tambahin sedikit Mas. Tadi kan kita bahas benefit ya Mas Ros. Nah itu benefitnya baru 2 itu Mas. Baru 2 ya? Sebenarnya masih ada yang lain gitu ya. Jadi apa kalau yang lain itu kita juga bisa ikut ya, teman-teman itu bisa ikut weekly update saham. Itu pertemuan lewat Google Meet Mas Ros. Dan Google Meet ini kita update informasi saham-saham tersebut. Misalkan dari keterbukaan informasi, dari berita, harga komoditas yang terkait emiten, nah itu kita bahas juga Mas Ros. Jadi ya selama 1 minggu itu nggak ketinggalan gitu. Kemudian kami juga ada e-book juga Mas Ros. E-book saham, dan ini berisi penjelasan dasar investasi, penjelasan nabung saham sampai saham watchlist itu juga ada, dan sudah kami analisis komprehensif di e-book tersebut. Itu juga didukung dengan data Excel gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa ngitung valuasi sendiri pakai data Excel tersebut. Kemudian yang terakhir kami juga ada komunitas di Discord-nya Mas Ros. Jadi kalau misalkan mau diskusi di grup gitu ya, itu juga bisa. Kemudian kalau misalkan mau japri itu sebenarnya juga bisa Mas Ros di Discord. Itu juga ada nama saya ya. Nah itu bisa tinggal kirim pesan saja, itu nggak apa-apa gitu. Ya itu Mas benefit yang bisa didapatkan. Sip. Thank you Mas Rian. Atas pencerahannya ya, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi silakan teman-teman untuk join webinar dari Enfin. Kapan webinarnya? Silahkan teman-teman klik link di bawah ini ya supaya tahu jadwalnya, supaya tidak ketinggalan. Oke, kita akan ketemu di sesi The Investor Talk selanjutnya dan sampai jumpa.